adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Tentu baik semua kan Kak Eni? Iya Kak, saya yakin adik-adik semua pasti dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita ibadah sekolah Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2020. Kita masih dalam suasana merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa tahun Kak? Ke-75 Kak. Oh, makanya kakak hari ini tampilannya beda dari biasanya adik-adik. Coba lihat pakaian kakak berdua dan juga Kak Ibung beda ya. Nah, hari ini karena kita masih dalam suasana merayakan 17 Agustus, kita menggunakan pakaian daerah khas Kalimantan Tengah. Apa sih maksudnya nih Kak? Kok bajunya jadi beda-beda gini? Ini Kak Ibung pakai batik? Kak Prista? Iya, karena Indonesia ini terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, bahasa, makanya hari ini kita ngambil tema memakai pakaian adat daerah. Adik-adik, pasti adik-adik bertanya, nih yang ngomong di depan, yang ngajak sekolah minggu hari ini siapa? Di sini ada Kak Eni, ada Kak Prista, dan ada Kak Ibung yang memainkan musik dengan alunan gitarnya yang sangat luar biasa adik-adik. Adik-adik yang terkasih, sekarang memulai ibadah kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Hari Lepas Hari. Itu menjaga, memelihara kita tidak hanya setiap hari Kak, tapi juga setiap minggu. Iya Kak. Oleh karena itu, kembali kita naikkan pujian ini dengan kata minggu lepas minggu. Minggu lepas minggu bertambah-tambah indahnya. Bulan lepas bulan pun Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Oh ya, kalau gitu kita nyanyi lagi dong Kak. Bulan lepas bulan. Bulan lepas bulan bertambah-tambah indahnya. Bulan lepas bulan aku cinta padanya. Ayo adik-adik yang di rumah, Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Bulan lepas bulan bertambah-tambah indahnya. Adik-adik, Tuhan Yesus menjaga, memelihara, melindungi dan memberkati kita tidak hanya setiap hari, tidak hanya setiap minggu, tidak hanya setiap bulan, tetapi tahun berganti tahun Tuhan terus menjaga dan memelihara kita. Karena itu, kembali kita naikkan pujian tahun lepas tahun. Tahun lepas tahun bertambah-tambah indahnya. Tahun lepas tahun aku cinta
Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mengawalinya. Mari kita bersatu di dalam doa dan ikuti kakak. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami pada hari ini. Sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Biar Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dari awal, pertengahan sampai selesainya nanti. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, minggu yang telah lalu kita sudah diberikan ayat emas yang akan dihafalkan untuk hari ini. Kak Prista, masih ingat enggak? Masih dong, Kak. Apa itu, Kak? Dari apa? Galatia pasal 5 ayat 13b. Kalau begitu, adik-adik di rumah pun pasti masih ingat, Kak. Kita kasih kesempatan adik-adik yang ada di rumah untuk menghafal ayat emas itu tadi. Yuk kita hitung, karena kakak yakin adik-adik yang di rumah pasti hafal. Iya, kita hitung, Kak, ya? Iya. 1, 2, 3. Silakan dihafal. Nah, bagus sekali. Adik-adik yang ada di rumah hafal semua, Kak. Iya, Kak. Kalau begitu kita juga ulangi lagi ya. Iya. Ya, kita sama-sama, Kak, ya. Galatia pasal 5 ayat 13b. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Tati, marilah bersama-sama kita menyanyi lagu Apinya Berkobar Dalam Hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, girang karena Yesus yang memberi. Kau hangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Hatinya terang, jiwaku tenang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Ayo adik-adik yang ada di rumah, mari nyanyikan bersama-sama lagu ini, Apinya Berkobar Dalam Hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang diberkati Tuhan. Apa kabar nih? Sehat dong ya? Iya, karena kakak juga sehat, adik-adik di rumah juga harus sehat. Jadi, di hari Minggu ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sepertinya jangan-jangan ada yang belum mandi nih, baunya sampai sini. Iya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan firman Tuhan, alangkah lebih baik kita semua sudah siap. Dari pagi kita sudah mandi, dari pagi kita sudah sarapan, sehingga kita mendengarkan firman Tuhan dengan semangat. Dan kita menjalani sepanjang hari Minggu ini juga dengan semangat, karena kita sudah bersemangat sejak pagi hari. Baik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang siapa itu Yesus. Jadi sebelum kita bercerita, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan yang selalu kami rasakan tiap-tiap hari. Sehingga kami boleh Tuhan bangunkan dengan kesehatan, kekuatan yang baru untuk kami melakukan setiap pekerjaan rutinitas kami hari ini ya Tuhan. Bahkan sebentar dalam sekolah minggu kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan sehingga kami boleh menjadi anak-anak terang Tuhan yang terus dengar-dengaran apa yang orang tua kami ajarkan, bahkan apa yang Tuhan ajarkan dalam setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20 yang bercerita tentang siapa itu Yesus menurut orang banyak dan siapa itu Yesus menurut murid-murid Yesus sendiri. Nah, pertama-tama pada suatu hari ketika Yesus melaksanakan atau menjalani rutinitasnya melayani setiap hari, dia tiba di suatu tempat yang bernama Kaisarea. Tentunya tempat ini tidak ada di Indonesia, yang pasti ada di luar Indonesia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus sampai di sana, mungkin saja pada saat itu Yesus mendengar banyak sekali pembicaraan orang-orang tentang dia. Nah, kemudian Yesus pun bertanya-tanya, sehingga Yesus bingung. Sepertinya orang-orang ini punya banyak tanggapan, punya banyak pertanyaan, punya banyak sekali kebingungan tentang siapa itu Yesus. Kemudian ia mendengar ada yang mengatakan bahwa mungkin saja Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang berkata mungkin saja Yesus itu adalah Nabi Elia. Nah, ada juga yang berkata atau jangan-jangan Yesus itu adalah Yeremia atau nabi-nabi yang lain. Ada banyak sekali versi orang-orang tentang siapakah itu Yesus. Kemudian dengan sangat rendah hati, dengan sangat santai, Yesus pun bertanya kepada murid-muridnya, lalu bagaimana dengan kalian? Siapa menurut kalian Yesus itu atau aku ini sendiri? Lalu seorang Petrus berkata kepada Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus sungguh sangat berbahagia karena dari sekian banyak orang, ternyata murid-muridnya, salah satunya yang bernama Petrus ini benar-benar menyadari bahwa ia adalah Mesias, ia adalah anak Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapa yang sering sekolah minggu tentu tahu kenapa Yesus diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Tentu tahu karena Yesus adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk menyelamatkan kita dari dosa supaya kita memiliki kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yesus menurut versi Alkitab dan menurut keyakinan kita orang Kristen adalah seorang Mesias, seorang anak Allah yang hidup. Dalam makna yang lain, orang juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang guru. Mengapa dia dikatakan seorang guru? Karena Yesus mengajar banyak orang. Mengajar apakah Yesus? Pertama, Yesus mengajarkan kasih. Yesus mengajarkan mengampuni. Yesus mengajarkan banyak sekali perbuatan-perbuatan baik kepada kita orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Yesus dikatakan seorang guru besar, seorang guru yang luar biasa, tidak ada guru yang mampu seperti Yesus. Kemudian, kalau adik-adik membaca ayat firman Tuhan ini sampai ayat 20, kita lihat di ayat 20 itu Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa jangan sampai ada dari murid-murid Yesus itu yang berkata kepada orang lain bahwa Yesus adalah Mesias. Biarkan orang lain menyadari dengan sendirinya. Begitulah pula dengan kita adik-adik yang diberkati Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengajar banyak sekali perbuatan baik, ketika Yesus mengajar supaya kita harus menolong, harus membantu sesama, maka pertolongan kita kepada orang lain tidak boleh diumbar-umbarkan. Hanya cukup kita dan Tuhan yang tahu tentang perbuatan itu. Oleh sebab itu, ucapkan syukur kepada Tuhan karena kita masih mampu berbuat baik kepada orang lain. Nah, sekarang
inilah kata firman Tuhan kita tentang siapa itu Yesus. Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah seorang guru besar, Yesus adalah penyelamat kehidupan kita yang gagah dan perkasa. Demikian cerita tentang siapa itu Yesus. Semoga cerita hari ini memberkati, menguatkan kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kak Tati, Ya, tadi kan Kak Tati sudah bercerita. Di dalam cerita itu tadi kan ada ayat emasnya, Kak. Ya. Kak Prista, apa sih ayat emasnya tadi? Ayat emasnya terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 31b. Bunyinya, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Oh, Kak Tati, kami pengen tahu apa sih maksud dari ayat emas itu tadi. Kami mohon Kakak bisa menjelaskannya kepada kami. oke, baiklah. Kalau begitu kakak akan menjelaskan tentang ayat emas ini. Nah, kakak-kakak dan adik-adik yang ada di rumah, siapa nih yang suka sama mainan? Suka sama boneka misalnya, suka sama mobil-mobilan misalnya. Pasti banyak kan? Iyalah, Jadi begini kakak-kakak dan adik-adik. Nah, kita menyukai suatu barang pasti karena kita pertama mendengar dari teman-teman kita bahwa barang itu bagus, mainan itu bagus, boneka itu bagus. Nah, pasti juga karena kita melihat tampilan dari boneka itu, tampilan dari mainan itu, bahwa itu bagus. Lalu pertanyaan kakak adalah bagaimana dengan Allah? Kita tidak pernah melihat Allah, tapi mengapa kita percaya dengan Allah? Karena kita merasakan kasih Allah. Iya. Begitu. Jadi ayat emas ini berkata bahwa supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias dan anak Allah. Kita percaya kepada Yesus bahwa dia Mesias dan anak Allah bukan hanya dari kita mendengar kesaksian orang, bukan hanya dari kita melihat karya Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi karena kita juga merasa kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita sendiri. Begitu kakak-kakak. Oh iya Kak Tati, terima kasih Kak Tati untuk penjelasan ayat emasnya untuk hari ini. Ya, kembali kasih Kak. Iya. Ingat ada di rumah untuk menghafal ayat emasnya untuk minggu depan. Iya, ayat emasnya tadi sekali lagi ya, dari Yohanes pasal 20 ayat 31b. Bunyinya, Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Adik-adik, sepanjang hari, sepanjang waktu Tuhan terus menjaga, memelihara dan melindungi kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan terus memberkati dan menyertai kita. Sehingga kakak yakin dan percaya kita selalu senang, kita selalu bergirang di dalam kehidupan kita. Bukan begitu Kak Prista? Betul sekali Kak Eni. Karena itu sebagai wujud ungkapan syukur kita karena kita bergirang, maka kita menyanyikan salah satu lagu. Apa tuh Kak? Saya bergirang. Iya, saya bergirang. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang saya mau bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam selalu sembahyang. Adik-adik, kita kembali nyanyikan lagu ini. Yang di rumah kita nyanyikan dengan cara bersaut-sautan, seperti kakak dan juga Kak Prista yang menyanyikannya dengan bersaut-sautan. Yuk mulai lagi. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang saya mau bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi
Adik-adik, sekarang kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dibawakan oleh Kak Tati. Baiklah, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh terus merasakan kasih Tuhan itu sendiri dan lebih mengenal Tuhan sedalam-dalamnya tentang bagaimana baiknya Tuhan dalam hidup kami, bagaimana penuh kasih setianya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan menjadi orang yang sangat memperhatikan kami dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini Tuhan Yesus, bersama-sama kami menundukkan kepala kami di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka dimanapun berada. Mereka yang boleh bersama-sama dengan kami melipat tangan kami, menundukkan kepala kami di hadapan Tuhan dengan permohonan. Biarlah Engkau memberkati mereka sehingga tiap-tiap hari boleh terus tambah-tambah karunia dari Tuhan, tambah-tambah sukacita yang mereka rasakan, sehingga menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Tidak melupakan firman Tuhan, tidak melupakan ajaran-ajaran didikan orang tua, dan terus bertumbuh, terus berkembang menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang cerdas di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga kedua orang tua kami, biarlah mereka boleh menjadi teladan yang baik bagi kami, untuk kami memperbaiki diri kami sehingga tidak lagi menjadi anak yang nakal, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang saling menolong satu dengan yang lain, karena kami melihat teladan dari orang-orang yang kami kasihi, secara khusus orang-orang tua kami, saudara-saudara kami, kerabat keluarga kami. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua sehingga mereka boleh terus memberikan segala pengajaran-pengajaran yang baik bagi kami sekalian ya Tuhan. Terima kasih, berikan kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, kerabat keluarga kami kesehatan, kekuatan sepanjang hari, sehingga boleh terus bekerja, sehingga boleh terus berjuang dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami semua, mari Tuhan jaga, mari Tuhan lindungi, mari Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, wabah virus corona yang saat ini sedang gempar-gemparnya di daerah kami, bahkan di bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga rindu sekali bangsa kami ini akan dipulihkan oleh Tuhan, sehingga kami boleh seperti sedia kala, tidak lagi takut dengan berbagai macam penyakit, tidak lagi takut tertular, bahkan masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Kami mohon ya Tuhan, Engkau memulihkan bangsa kami, Engkau memulihkan orang-orang yang saat ini terkena wabah virus corona ini ya Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah pengharapan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Kami tutup doa syafaat kami ini Tuhan dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan bagi kami dan akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semua, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita menyanyi lagu Setia Setialah. Adik-adik diundang untuk berdiri.
terkasih, sebagai anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, kita harus rajin beribadah, kita harus rajin sekolah minggu, rajin berdoa, supaya kita senantiasa ada di dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan. Yuk kembali kita naikkan lagu ini, Setia Setialah. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu? Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setia sampai mati. Adik-adik yang terkasih, sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Dan untuk memimpin kita di dalam doa penutup akan dipimpin oleh Kak Prista. Kak Prista silakan. Adik-adik semua, lipat tangan, tutup mata, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh sangat baik. Kami bersyukur dan berterima kasih karena mempunyai Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan karena telah menyertai ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Walaupun kami di rumah saja Tuhan, tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah sukacita ini Tuhan terus bertambah dan bertambah di minggu-minggu yang akan datang. Di dalam dan oleh nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.